Altunia, dia... Kenapa dia tiba-tiba pergi? Apa dia marah denganku? Razia, anakku, aku yakin kau pasti merasa terluka karena pengumuman yang aku buat kali ini. Aku minta maaf. Ayah, jangan mempermalukanku dengan minta maaf. Ayah melakukan hal yang benar. Tapi Altunia, aku tidak tahu Altunia pergi kemana. Ayah, biarkan aku mencari Altunia. Baik, silakan. Beberapa saat yang lalu kau membuat pernyataan di depan orang-orang. Dan sekarang kau mencoba untuk menghindar dari kami. Tolong dengarkan aku baik-baik. Aku tidak akan bersikap baik sepertinya. Dan aku tidak tahu bagaimana harus bersikap dengan wanita. Jadi aku akan langsung saja ke intinya. Aku tidak ingin mempermalukan ayahku yang sudah tua. Jadi aku setuju ikut kontes. Dan yang benar adalah bahwa kau tidak punya kesempatan. Bagaimana kau akan bersaing denganku? Sebaiknya kau menarik klaimmu pada tahta itu. Kau mungkin belum berhadapan dengan pria sejati. Kau benar, Iqbal. Ayah kita hanya punya beberapa hari lagi untuk bisa tetap hidup. Siapa lagi yang bisa melindungimu? Kau pikir Mirza bisa? Mirza? Apa Mirza seperti menjadi hamba perempuan yang juga sultan ini? Pikirkan, sebesar apa harga yang harus kau bayar untuk itu? Kau akan kehilangan kekasihmu dan juga dengan cintanya. Kau akan kehilangan istana, keluargamu, dan semua kerabatmu. Bahkan mungkin kehilangan hidupmu. Baiklah, sekarang kita anggap saja kalau kau telah memenangkan kontes ini dan orang tercintamu akan selalu mendukungmu. Tapi kau tidak tahu bahwa sebentar lagi mereka akan membuatmu tidak berdaya. Aku jadi ingin tertawa waktu melihat rasa takut di wajahmu. Ayahku yang malang. Ayah begitu tidak berdaya. Telah memungkinkan orang seperti kalian mengklaim tahta. Kalian jangan terkejut begitu. Kadang aku merasa ragu. Kalian ini benar-benar lelaki atau bukan? Aku hanya mencoba untuk memberikan alasan padamu. Apalagi kita ini bersaudara, tapi jika kau memang tidak ingin menjadi masuk akal, aku bersumpah
dengan nama ibuku, kau akan menyesal kenapa kau dilahirkan. Kau akan merasa menyesal kenapa kau dilahirkan. Apakah Mirza seperti menjadi hamba wanita yang juga sultan? Pikirkan seberapa besar harga yang harus kau bayar untuk itu. Kau akan kehilangan istanamu, keluargamu, dan juga semua kerabatmu di sini. Bahkan kau akan kehilangan hidupmu. Baiklah, sekarang kita anggap saja kalau kau memenangkan kontes ini dan entah bagaimana tapi orang-orang tercintamu akan membuatmu tidak berdaya sampai akhir. Sepertinya kau mengharapkan atas tahta itu, tapi kami tidak mendukung seorang wanita yang memerintah kami dalam waktu dekat. Kami tidak mendukung. Segala yang mereka katakan, setiap kata itu benar. Aku salah. Seharusnya aku tidak menerima keputusan ayah sebelum mendiskusikannya dengan Altunia. Seharusnya aku menolak. Sekarang Altunia meninggalkanku juga. Satu keputusan yang salah yang aku ambil telah menghancurkan segalanya. Kepada permaisuri masa depan Delhi, Mirza Altunia memberi hormat. Altunia, kau kemana saja? Aku pikir kau... Sangat sedikit orang yang baik hati, yang terlihat di mata orang dan berdiri teguh dalam keyakinan mereka. Keberanian dan tekadmu sungguh terpuji. Aku merasa sangat bangga kepadamu. Karenanya aku memutuskan untuk membuat sebuah karangan bunga ini untuk orang yang terkasih. Itulah yang kulakukan saat ku pergi. Apa? Kau mengatakan yang sebenarnya, Altunia? Belum pernah ada orang memenangkan cinta dengan kebohongannya. Terima kasih banyak, Altunia. Kau ini benar-benar berbeda dari semua orang yang pernah aku temui. Aku sampai kehabisan kata-kata untuk memujimu. Tapi kau perlu tahu bahwa kau adalah hidupku. Karena itu kau harus percaya kepadaku. Kau tidak perlu curiga lagi. Aku tidak curiga padamu, Altunia. Untuk sementara, aku pikir kau ini marah padaku.
Suami masa depan Razia tidak mungkin berpikiran sesempit itu. Aku Mirza Altunia, dan aku masih orang yang sama. Hubungan kita mungkin memiliki nama yang berbeda saat ini. Setelah kita menikah, perasaanku tetap tidak akan berubah selamanya. Kau adalah cinta dalam hidupku. Tidak ada yang bisa membuat aku lebih bahagia daripada cinta dalam hidupku naik ke tata Delhi. Kau telah meningkatkan citramu di mataku dengan mengatakan itu semua, Altunia. Lupakan aku, sayangku. Aku didasari oleh visi dan persepsi ayahmu. Sungguh, tidak ada yang bisa menjadi sultan yang lebih baik daripada dirimu di seluruh Delhi. Aku Mirza Altunia, memberi salam hormat kepadamu. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Kita harus mempertimbangkan kembali keputusan ini. Ini belum terlalu terlambat. Aku akan bilang ayah kalau aku tidak bisa. Jadi kau mengaku kalah? Ini bukan soal kemenangan atau kalah, Altunia. Aku takut kalau kita mungkin harus membayar harga besar untuk menerima keputusan ini. Menjadi sultan kerajaan adalah tanggung jawab besar, Altunia. Aku telah melihat ayahku berkorban. Dan Altunia, bagaimana dengan mimpi kita? Mimpi-mimpi yang telah kita rajut bersama. Sebuah rumah kecil di bawah langit terbuka, di mana tidak ada yang mengawasi. Benar-benar riang dan suasananya damai. Anak-anak kita, bagaimana dengan mimpi kita? Pernahkah kau berpikir tentang itu? Mimpi itu memang tidak pernah rasional. Mimpi dapat melampaui semuanya. Dan yang telah kita lakukan adalah bersama-sama merajut mimpi-mimpi kita. Mari kita mengubah impian kita itu. Dan intinya adalah, sampai saatnya kita bersama nanti, mimpi kita dan dunia kita akan terus menjadi indah. Itu yang kujanjikan kepadamu. Aku juga mau berjanji. Jika tahta sampai mengganggu kehidupan kita, aku akan keluar dari semua ini. Akan kutanggung semua resikonya, ya? Keinginanmu perintah bagiku. Tapi tolong katakan. Katakan sesuatu padaku. Siapakah orang yang menanam benih keraguan di dalam pikiranmu? 3 pecundang itu. Mereka pikir kalau aku akan mengalahkan mereka. Kau sudah tahu mereka itu pecundang? Kau tidak dapat menaklukkan kerajaan dan naik tahta dengan kuat seperti itu. Kau perlu pedang yang bagus untuk memenangkan kontes. Apa yang kau katakan itu benar? Aku pikir aku sendirian. Ternyata aku punya teman di istana ini dan mereka mengkhawatirkan keselamatanku. Sampai kita semua memiliki musuh yang sama. Kita adalah teman.
Yang pertama yang harus kita kalahkan adalah mengalahkan Razia. Dan kemudian kita bisa saling bertarung sebagai musuh. Dalam hal itu, semua akan berdiri bersama. Kau tidak bisa mengerti apa yang kuberitahukan? Aku tidak lapar dan aku tidak ingin makan. Itu saja. Pergi dari sini. Nenek marah padaku, bukan pada makanan yang kau bawa. Sini biar aku yang bawa. Nenek, Hati-hati, Razia. Kau dapat menghibur pelayan dengan bicara manismu. Tapi bukan aku. Itulah yang aku berusaha untuk memberitahunya. Tapi dia selalu menggunakan trik yang sama. Beliau ini nenekmu, bukan anak kecil yang bisa kau bohongi dengan mudahnya. Kalau kau pikir itu lucu, Altunia, maka biarkan aku memberikanmu sebuah peringatan. Kau sudah membuat kesalahan besar. Aku yakin hidupmu akan hancur, Altunia. Kehidupan perkawinanmu akan compang-camping. Karena seorang Sultan Delhi tidak pernah bisa menjadi istri seseorang. Kumohon dengarkan aku. Halangi Razia. Selamatkanlah cintamu. Jika memang Putri Razia ditakdirkan untuk menjadi sultan, maka tidak akan ada yang bisa mengubah itu, Ibu Ratu. Nenek. Setelah kematian ibuku, dukungan yang kupunya hanya dari nenek. Aku bisa melihat. Nenek sangat mencintaiku bahkan ketika nenek marah. Ketika aku bersama nenek, aku merasa aman. Aku merasa sakit. Mengetahui kalau keputusanku telah menyebabkan nenek sedih. Kalau kau sangat peduli padaku, Razia, kenapa kau tidak menarik semua tuntutanmu atas tahta itu? Pergi jauh dari sini dengan Altunia dan menikahlah. Hiduplah di mana tidak ada orang yang mengganggu dalam hidupmu. Aku setuju denganmu, Nek. Aku akan meninggalkan segalanya. Aku tidak bisa menenangkan marah nenekku. Bagaimana aku akan menenangkan kemarahan rakyat? Tapi sebelum itu, nenek harus mendengar kenapa aku membuat keputusan ini. Dan jika nenek yakin, maka aku akan berpartisipasi dalam kontes dengan izinmu. Apa yang kau lakukan? Kau telah gagal meyakinkanku. Benar kan? Kemudian aku akan melakukan apapun yang nenek katakan. Aku akan menarik klaimku atas tahta Delhi. Aku akan pergi dari sini bersama Altunia untuk selamanya. Kami akan hidup berdua. Wah, oh ya ampun, bahwa mereka yang berbagi minum bersama akan saling mendekat. Kau benar sekali. Peminum mungkin atau mungkin tidak menjadi teman. Namun minuman bisa membawa orang lebih dekat. Ya ampun, aku malah merasa bingung sekarang ini. Kenapa selama ini kita harus selalu bertengkar? Padahal kita punya musuh yang sama, yaitu Razia. Bukannya itu berarti kita harus menyatukan kekuatan? Kau akan melihat bagaimana persahabatan kita saling menguntungkan. Omong-omong, pikiran liciku telah datang dengan ide untuk membuat Putri Razia keluar dari kontes itu. Oh ya? Apa yang kau tunggu?
cepat beritahu kami. Kita harus memprovokasi seseorang. Dan orang itu Samsat Begum.